Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal baital 'atiqi masabatan linnasi wa amna wa ja'ala ziyaratahu wa tawafa bihi hijaban bainal 'abdi wa dzambi wa majna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrah kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Al-hadis. Sama-sama di tempat yang mulia ini kita bersyukur dan bertafakur kepada Allah yang Maha Ghafur. Nikmatnya selalu tercurah kepada kita hingga saat ini kita berada dalam kenikmatan iman, Islam, dan panjang umur yang berkah, kesehatan zahir batin, sehingga dengan bekal nikmat ini mudah-mudahan kita pandai-pandai bersyukur untuk beribadah. Amin. Rahmat dan salam tercurahkan kepada Sayyidul Anam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in, atbat tabi'in. Mudah-mudahan sekalian kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Tahiyatul Islam. Saya haturkan kepada para alimil ulama, para zu'ama wa hukama, para hujaj, para masyayikh, para asatid, guru-guru setempat, guru-guru kita yang mulia pada saat ini hadir di tengah-tengah kita. Al-Mukarram wal Muhtaram Abah Kiai Haji Atang Qasasi Al-Bukhari, yang mulia Kiai Nur Hasan Ki Gede Al-Lelesi, qori kita yang baru saja melantunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, kesepuhan-kesepuhan yang lain, Al-Mukarram Bapak RW Darus, Ketua RW 11, Al-Mukarram Ketua RW 9 Bapak Andi Sugandi, pun Ketua RW 10 Bapak Andi Santoso. Di samping saya yang pakai batik, artis yang sedang viral di Taman Walet, Bapak Haji Makno. Bil khusus yang tengah berbahagia tasyakur bin ni'am, Sohibul Bait, Abah Muhammad Syahkanan dan keluarga. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu panjang umur, sehat walafiat, semoga hajatnya dikabul, berangkat ke tanah suci Makkatul Mukarramah untuk menunaikan ibadah umroh. Sepulang dari Mekah mudah-mudahan kebeli mobil mewah, kebeli tanah di mana-mana, punya rumah, beberapa rumah seperti Pak Haji Makno. Amin ya rabbal. Pengatur acara yang saya muliakan,
Al-Ustadz Sukirno MPD, guru kita yang baru saja hadir, Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad, farjamaah yang lain yang tak tersebut satu-satu, insya Allah tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya kepada panjenengan semua. Semuanya semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai maklum, Abah Syah Kanan mengundang kepada kita sekalian pada malam ini, tepatnya di malam Sabtu tanggal 19 Agustus 2022 beliau berhajat. Insya Allah diiringi oleh rekan-rekan yang lain, semisal Pak Haji Makno, Pak Haris, yang telah disebutkan tadi dalam satu naungan di bawah bendera Malika yang dimandori oleh Bapak Teguh. Mudah-mudahan segala hajat dan perjalanan pulang pergi dari tanah air ke Mekah kembali, dari Mekah ke tanah air dalam keadaan selamat. Ya Rabbal. Kalau Pak Teguh tadi bilang 10 tidak berani 1, apalagi 5. 10 jamaah tidak berani gratis 1, apalagi 5. Kalau saya siap 10 gratis 1, 5 gratis 1, tapi perang dulu. Masya Allah. Tidak mudah sebagai mediator perjalanan haji dan umroh. Apabila kita salah di dalam pelaksanaan bimbingan manasik, apabila kita salah dalam bimbingan perjalanan umroh atau ibadah haji, maka semuanya kembali akan bertumpuk kesalahan itu kepada penyelenggara. Maka banyak orang yang terpenting travel atau perusahaannya maju, dan banyak jamaah yang ikut tetapi tidak mementingkan kualitas ibadah. Banyak yang murah apalagi yang mahal. Persoalannya bukan murah dan mahalnya, tetapi keseriusan dan pemahaman kita di dalam manasik haji dan umroh. Saya yakin dan percaya bahwa Abah Syah Kanan ini sudah menguasai manasik umrohnya, sehingga pada kesempatan ini tidak perlu saya sampaikan panjang lebar bagaimana kaifiah umroh sejak kita berjalan dari rumah sampai datangnya ke tanah suci, lalu melaksanakan ibadah umroh yang merupakan rukun-rukun umroh. Jih, Abah Kanan sudah paham, Jih? Alhamdulillah. Di bulan Agustus ini, saudara, di mana hiruk pikuk masyarakat kita banyak yang sibuk merayakan pesta kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Berarti sudah 77 tahun Indonesia merdeka. Tentu catatan-catatan sejarah, baik suka maupun duka, telah terekam oleh bangsa ini dan segenap anak bangsa. Bagaimana Indonesia, Nusantara menjadi kebanggaan kita bersama. Bagaimana pola ibadah umat beragama di Indonesia. Bagaimana kerukunan di dalam berbangsa dan bernegara. Itu semua sudah terekam dalam jejak sejarah. Maka bersyukur di kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini kita masih mampu menghela nafas dan mensyukuri nikmat kemerdekaan dari Allah. Maka sebagai wujud syukur kemerdekaan dari Allah, janganlah sekali-kali kita kufur nikmat atas kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Pandai-pandailah kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju? Setuju, Pak? Sekarang lomba di mana-mana. Ada lomba balap karung,
ada lomba pakai helm kebalik, ada lomba masukin paku ke botol, ada lomba makan kerupuk. Kemarin panitia tetangga saya di belakang itu ada segerombolan peserta diusir sama panitia, padahal udah daftar pas di lomba makan kerupuk. Apa pasalnya? Atau bawa nasi sama ikannya. Panitia bisa tekor. Lomba di mana-mana sebagai manifestasi ekspresi kegembiraan, kesenangan kita terhadap kemerdekaan. Lomba kebersihan lingkungan, lomba kebersihan sarana agama, majelis taklim yang kumuh-kumuh dicat, dibersihkan, bahkan masjid yang kumuh-kumuh dibersihkan dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Bagus apa enggak? Masalahnya di sini begitu apa enggak? Begitu ada binwil saja baru repot. Betul. Padahal momentum yang tepat nih. Ayo bakti sosial sarana agama. Musola Abah Kanan ini Masya Allah udah 30 tahun catnya gak berubah-berubah. Kebetulan ketua DKM-nya ya beliau yang imamin beliau, yang mimpin tahlilnya beliau di sini. Sabar aja beliau mah. Udah tua ini. Gimana kata anak yang muda? Ini sejak zaman Kibernen nih saya kesini berubah, belum berubah, begini aja. Nggak ngecili, nggak ngegedain nih musola. Tapi pertama kali kesini saya acung jempol nih sama musola Abah Kanan. Hebat juga nih Abah Kanan, di depannya ada garasi mobilnya. Kita bikin inovatif, lomba-lomba kebersihan sarana ibadah, lomba-lomba lingkungan, kebersihan lingkungan dan sebagainya. Bahkan yang lebih hebat, Abah Kanan dan Abah Makno ini lomba umroh. Agustus jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan ibadah. Ayo kita sama-sama daftar umroh, mumpung di Pak Teguh lagi murah. Alhamdulillah. Ini Pak Teguh boleh saya promosikan nih? Ini masuk di YouTube ini masalahnya. Berapa kompensasinya buat saya? Kalau saya mau Pak Teguh insya Allah nggak mesti 5, nggak mesti 10, nggak mesti 20. Insya Allah YouTube-nya masuk, saya sebut Pak Teguh, insya Allah. Nggak tahu, nggak jelas Pak Teguh jawabnya juga. Umroh menjadi kebanggaan kita semua. Alhamdulillah. Tidak semua orang pengen umroh tidak sampai, tapi ada banyak orang yang tidak bercita-cita umroh, niatnya ada, keinginan belum maksimal, kemudian bisa berangkat umroh dengan izin Allah. Amin ya Rabbal. Ada banyak. Insya Allah nanti Pak Haji Makno, Abah Kanan, saya pun akan berangkat membawa jamaah sebanyak 20. Nanti kita serlok-serlokan aja ya. Hadirin yang mesti dipahami bahwa ibadah ini, ibadah umroh, ibadah haji bukanlah ibadah-ibadah seperti biasa. Sebab kategori ibadah ini terbagi menjadi ibadah yang sifatnya maliyah, ibadah yang sifatnya qalbiyah, ibadah yang sifatnya jasmaniyah. Ibadah yang sifatnya qalbiyah adalah ibadah yang menitik beratkan kepada hati. Ibadah yang ada di dalam hati. Apa semisal zikir, mengucapkan dalam hati Allah, 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 la ilaha illallah. Pak RT Soehardi merokok, hatinya Allah. Itu zikir hati. Apalagi kalau ingat tunggakan, pasti banyak zikirnya. Astagfirullahaladzim. Tidak mesti terucap dalam lisan. Maka kita tidak bisa melihat penampilan seseorang dengan pakaian yang kurang pantas misalnya, duduk dimanapun, tapi siapa sangka hatinya zikir kepada Allah. Justru tidak menjadi sebuah jaminan yang duduk-duduk di sini, meski jasadnya hadir di sini, tapi hatinya ingat sama yang lain. Betul. Maka zikir di dalam hati itu adalah ibadah yang bersifat qalbiyah. Yang kedua, ibadah yang bersifat jasmaniyah.
yang menitik beratkan kepada kekuatan energi badan. Tubuh kita menjadi tumpuan apa? Semisal kita melaksanakan sholat, sholat harus siap badannya. Tak mampu berdiri maka duduk boleh, tak mampu duduk maka sholat boleh, terlentang atau berbaring atau dengan isyarat. Maka ibadah itu ditumpukan kepada badan kita. Sholat bagi orang yang sehat enak, tapi kalau sholat bagi orang yang punya rematik, Masya Allah, sholat subuh 2 rakaat saja udah nggak pakai doa kunut. Jangankan berdiri, duduk saja zikir ba'da sholat fardu susahnya bukan main. Pengen buru-buru pulang aja. Ini duduk ini dari jam berapa di mari? Ini gaya duduknya udah beda-beda. Ini Abah Atang aja udah pindah ke sana. Saya tahu beliau itu bukan apa-apa ke sana untuk ngelempengin kaki. Masya Allah, ini asam uratnya soalnya beliau ini udah sangat sangat luar biasa. Saya bisa merasakan itu. Tapi kalau ngebahas sama janda mah kuat juga. Yang ketiga adalah ibadah yang menitik beratkan kepada hati, kepada maliyah. Kita pengen ibadah, tapi harus ada syaratnya, memiliki harta. Zakat harus dengan harta. Ini semua dititik beratkan kepada harta. Umroh, haji, meliputi semuanya. Badannya sehat, harta ada, hatinya mantap. Maka ibadah haji dan umroh, bil khusus pada malam ini kita memperingati walimah safar umroh. Tidak ada bedanya dengan ibadah haji. Nih abah kanan, kalau tidak mantap hatinya susah. Kata abah kanan, waduh umur saya udah tua ini, jalan 1 kilo aja udah ngos-ngosan kayak bebek soang. Tapi berhubung hatinya mantap, saya pengen ibadah di Baitullah seolah-olah dekat dengan Allah. Tujuannya bukan untuk mengejar prestise apalagi prestasi, bukan ingin menggali pujian di antara tetangga dan sesama. Saya kepengen ibadah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Hatinya yakin, hartanya ada tabungan, jasadnya sehat, mumpung sehat. Jangan menanti-nanti, apalagi dipermudah sama Pak Teguh. Apakah harus 26 juta dibayar tunai? Tidak. Cukup Bapak 5 juta, sisanya Pak Teguh yang bayarin. Loh, tadi kan infonya begitu. Oh, dicicil. Tidak ada masalah. Sekarang pun masih ada dari pihak-pihak bank syariah misalnya, dengan DP sekian, per bulan sekian, per bulan sekian. Ada orang yang merasa keberatan. Kalau begitu pusinglah pulang umroh mikirin cicilan. Betul. Tapi bagi yang nekat cicilan segitu mah masa iya sih nggak bisa. Nyicil bini aja bisa. Dari zaman Kebenen punya mobil, Masya Allah, dari 1 sampai 2 dicicil setiap bulan bisa. Masa bayar umroh 2 juta sebulan gak bisa? Betul. Bagian daripada ikhtiar. Yang mau mengambil langkah itu ya monggo, yang tidak ya tidak masalah. Tapi kita ukur diri kita, mampukah kita dalam waktu sekejap kita mengumpulkan untuk umroh, belum bekal, belum biaya-biaya lain. Ini dipermudah oleh PT-PT umroh, travel. Siapa yang ingin ada keyakinan dalam hati, kemantapan dalam hati, sehat badannya, meski biayanya belum cukup, dibantu dengan biaya cicilan. Makanya buruan pada daftar mumpung pada masih muda. Ya, amin. Ya Bang, kalau nggak mau bayar cicilan atau itu kalung dibini dibukain, cincin, ya. Apa lagi? Kulkas jualin, kumpulin, yang penting bisa umroh. Sulit Pak, Masya Allah. Sejarah mencatat bangsa kita sejak pertama kali
memperjalankan ibadah haji dari tanah air menuju tanah suci 3 bulan lamanya. Naik kapal, Pak. Kapal laut 3 bulan. Bawa beras, bawa kompor, masak di kapal 3 bulan, siang, malam. Itu perjuangan yang luar biasa. Sekarang teknologi semakin berkembang, pesawat domestik, pesawat internasional sudah siap memberangkatkan. Hanya jarak waktu kurang lebih 9 jam dari Indonesia ke Jeddah. Nggak kerasa tidur di pesawat. Kalau nggak mau tidur, yang ngelihatin pramugari. Selesai. Jangan pakai alasan nanti di pesawat ke kanan, mau ke kamar mandi aja minta diantar pramugari. Ini kadang-kadang tua-tua keladi begini nih. Kalau melihat abah kanan, masya Allah, nggak pernah terlihat susah beliau itu. Jadi kemana-mana senyum, bahagia, ketawa, padahal temennya jenazah semua. Orang-orang pada takut, pada ngumpet, beliau mah pegangin jenazah, mandiin jenazah. Pada masa COVID kemarin, para amil pura-pura pada sakit, beliau mah sakit beneran. Betul. Ngebela-belain, nggak takut tertular, nggak takut apa. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh beliau di Taman Walid ini mendapatkan kebaikan di tanah suci. Amin. Ya Robbal Alamin. Mudah-mudahan aja banyak yang ngasih kain kapan. Masya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka ibadah umrah yang terpenting adalah kuatkan hati. Minta kepada Allah sekuat-kuatnya, seyakin-yakinnya. Saya mendapatkan ijazah dari guru saya, kalau kepengen sering ke tanah suci Makkahul Mukarramah, baca surah di dalam, baca ayat di dalam surah Al-Hajj, dibaca setiap malam minimal 7 kali. Kira-kira kalau saya bacakan mau diamalkan gak nih? Lemes amat. Kalau lemes mending gak usah lah, saya kantongin lagi nih. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Semua ayat ini tidak asing lagi di benak kita, tapi itu kalau dibaca sehari semalam minimal 7 kali, maka kita mintakan kepada Allah, ya Allah permudah, berikanlah rizki untuk ke tanah suci. Betul. Menurut kita sulit, Pak, apalagi dalam jangka waktu yang sekian lama, hampir 30 tahun kita berangkat haji ke tanah suci. Nunggu lama-lama, usia 65 tahun diponis Anda tidak beruntung. Udah lama-lama nunggu, daftar sudah selesai, tinggal persiapan pemberangkatan, tinggal manasik haji. Rupa-rupanya 65 tahun sudah dipensiunkan dari daftar waiting list, daftar tunggu. Tapi umroh adalah sebuah solusi. Meski kita umroh duluan, maka hajinya nanti melaksanakan haji tamattu. Ini kekurangannya. Kalau kita sudah umroh duluan, maka hajinya tidak ifrad lagi. Karena kenapa? Umrohnya sudah duluan kita laksanakan, hajinya belakangan dilaksanakan. Umroh duluan, silakan. Ada banyak orang punya paham, wah, saya mah nggak mau umroh duluan lah, nanti nunggu pemberangkatan haji saja. Kenapa? Nanti hajinya saya pengen haji ifrad, pahalanya lebih besar. Itu bagi yang mampu. Tapi ingat bahwa jangan sampai haji tidak, umrah pun tidak. Yang terpenting ada kesempatan saat ini, kita panjang umur, sehat walafiat, bekal ada, mantapkan berangkat ke tanah suci Makkahul Mukarramah. Kalau ada uang banyak, 200 juta, 300 juta, ambil yang spesial haji plus. Betul. Umroh hukumnya adalah fardu ain. Abah Haji, abah kanan. Umroh adalah fardu ain bagi laki-laki dan perempuan seumur hidup sekali. Mudah-mudahan saja berkali-kali. Ya, biasanya begitu.
Jadi pulang umroh, Masya Allah, suasana 40 hari di rumah tuh perasaan masih kaya di Ka'bah. Betul. Nyium istri rasa hajar aswad, meski bau jengkol. Senang Pak. Nggak ada susah, nggak ada ceritanya. Orang dari tanah suci Makkatul Mukarramah itu susah, nggak ada ceritanya. Meskipun kita jual ini jual itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Pak Haji Makno, pulang umroh, beli rumah, ganti mobil, tambah bini. Berkah. Gak berani. Maka jangan takut. Harta kita, uang kita, semua materi kita digunakan untuk ibadah haji atau umroh. Kalau kemudian kita punya prasangka setelah haji dan umroh habis-habisan untuk mengeluarkan sedekahnya, untuk mengeluarkan biaya perjalanannya dan sebagainya, lalu sepulang haji atau umroh kita mau makan apa? Na'udzubillahi min dzalik. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lambat laun, silakan Bapak buktikan. Tapi yang terpenting adalah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umroh saja mendapatkan ampunan, apalagi kalau kita menunaikan ibadah haji dalam keadaan benar sesuai dengan kaifiah fikih syariatnya, maka tidak ada balasan lagi bagi orang yang melaksanakan ibadah haji terkecuali surga. Amin. Al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Umroh lagi, pelebur dosa, penghapus dosa. Menunaikan ibadah haji yang benar, yang mabrur, maka tidak ada balasan bagi orang yang menunaikan ibadah haji terkecuali surga. Yakin? Yakin? Umroh berkali-kali, insya Allah melebur dosa. Haji yang mabrur mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting niatnya yang benar. Satu adalah ilmunya harus dikuasai, paling enggak rukun umrahnya. Yang pertama adalah ihram dan niat. Nawaitul umrata wa ahramtu biha. Ya Allah, niat umrah dan berihram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau besok Abah Kanan, Pak Haji Mano pertama kali datangnya dari Jeddah langsung ke Madinah, maka otomatis di Madinah terlebih dahulu. Perjalanan dari Madinah, ziarah di Maqbarah Rasul paling tidak 3 hari, kemudian pemberangkatan ke Mekah. Sepanjang pemberangkatan ke Makkatul Mukarramah ada tempat mikot namanya Bir Ali, maka mampirlah di Bir Ali. Ini kalau perjalanannya dari Madinah ke Mekah. Di Bir Ali, di situ niat umroh dan pakai kain ihram. Sepanjang jalan kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Semua labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dihayati penuh dengan harapan kepada Allah akan maghfirah dan ampunan Allah, dan kita yakin umroh kita diterima oleh Allah. Kelak kemudian Abah Kanan meminta atas pengampunan Allah dan meminta kembali dipanggil ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Kita doakan semuanya yang hadir di sini mudah-mudahan litabaruk. Kalau kita kepengen segera berangkat ke tanah suci dari jalan dan arah yang berbeda, Allah kasihkan rizki, maka kuncinya silaturahmi kepada orang yang sedang walimah safar haji atau umroh. Yang kedua, ketika
suci Makkahul Mukarramah, kita pun bersilaturahmi minta doa dan berkahnya. Tapi jangan minta oleh-olehnya. Kalau dikasih alhamdulillah, tidak dikasih masa iya. Ini ngingetin abah kanan abah Haji Mahmud. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rukun umroh yang pertama, niat mikot sudah dilakukan. Perjalanan ke Mekah langsung ke Ka'bah, melakukan tawaf sebanyak 7 kali putaran. Baca doanya sudah ada. Sekarang tidak usah dihafal abah kanan. Ada mutawibnya yang baca. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikutin jamaah yang di luar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jangan sampai abah kanan tidak mengikuti mutawib pembimbing bacaan-bacaan talbiyah, bacaan-bacaan zikir tawaf di Ka'bah, apalagi di samping abah kanan itu gadis-gadis Pakistan yang muda-muda cakep-cakep. Masya Allah, godaan abah kanan. Oh, ini orang Rusia, Kazakhstan, Pakistan, cakep-cakep ya. Rusak angel, angel. Tawaf khusus, tawafnya. Jangan sampai tengok sana, tengok kiri, apalagi selfie-selfiean. Jangan. Ini tawaf belum selesai udah selfie. Aku di sini doakan wahai Bapak RW. Selesaikan dulu tawafnya. Kalau mau selfie, kalau mau foto-foto di luar tawaf, awas, ini rukun loh. Jangan sampai batal, jangan sampai hati kita goyah niat umrohnya. Karena apa? Karena ingin mendapatkan pujian atau merusak rukun-rukun umroh. Selesaikan dulu tawafnya. Jangan pengen puter-puteran Ka'bah, kemudian untuk selfie, untuk memikirkan yang lain, mencium Hajar Aswad, itu di luar agenda. Tawafnya selesaikan dulu. Kalau pengen cium Hajar Aswad, putar 1 kali, kita berusaha. Insya Allah dipermudah oleh Allah. Tawaf itu capek ya, apalagi di siang hari panasnya, teriknya luar biasa. Kalau di bawah kaki dingin, kenapa? Karena granitnya ber-AC di bawahnya. Tapi teriknya ini diprediksi 40 derajat Celcius. Apalagi di bulan-bulan berikutnya, bulan Maulid, umroh Maulid menjelang Ramadan, Masya Allah, panasnya luar biasa. Abah kanan kumpulkan energi dengan sebaik-baiknya, mantapkan niat jangan sampai umrohnya rusak. Putarlah tawaf 7 kali putaran. Kalaupun mampu nanti tawaf sunnahnya 40 kali putaran. Biasanya travel menjamin berapa kali umroh? 2 kali umroh, 3 kali umroh. Kalaupun bisa, karena sisa di Mekahnya ada 4 hari, umrohnya 4 kali. Kalau kuat, biasanya baru dapat umroh 2 kali, jamaah sudah lelah. Kalau ditawarin tamasya, belanja, ziarah, siap. Siapa yang mau umroh lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Kita akan umroh yang ketiga. Aduh Pak Ustaz, saya sudah tua. Pada diam semua. Kalau travel mengajak 3 kali umroh, siap, 4 kali umroh, siap. Ziarah di luar itu, belanja oleh-oleh buat saya, apa kanan? Di luar itu, biarin aja Ki Gede emang gak ngomong ini ya. Kasih sisanya aja. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga, sa'i bainas Safa wal Marwah. Dari tawaf disunahkan minum air Zam-Zam, lalu kemudian kita sa'i, lari-lari kecil, Safa Marwah. Jarak dari Ka'bah ke Bukit Safa 130 meter. Jauh tak? 130 meter. Jarak dari Ka'bah ke Bukit Marwah 300 meter. Jarak Safa Marwah 375 meter. Dikali 7 kali. Piro? kuat ya. 2.700 sekian meter Pak. 2 kilo, hampir 3 kilo. Kita kasih kekuatan ya Allah. Saya kuat tawaf 7 kali.
saya kuat sa'i 7 kali putaran. Insya Allah kita sugesti diri dengan yakin berdoa kepada Allah. Abah kanan, apalagi yang umurnya masih muda 45 tahun lebih 20 tahun. Yang nenek-nenek saja 80, 90 tahun, manakala dia yakin minta kepada Allah, saya kuat. Ini kadang-kadang yang muda-muda, yang loyo-loyo, tapi yang tua-tua supranya luar biasa. Maka urusan ibadah umrah, ibadah haji ini gak bisa diprediksi, saudara. Kadang-kadang di sini kita sehat, di sana meriangnya luar biasa. Tapi di sini sakit-sakitan, di sana sehatnya luar biasa. Ini rahasia Allah. Oleh karena tradisi tasakuran ini sangat bagus. Satu, mengikhbarkan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwa abah kanan, abah Haji Makno misalnya mau umroh, diundang saudara-saudara semuanya untuk mendoakan. Tapi yang terpenting adalah permohonan maaf kepada panjenengan semua. Abah kanan minta maaf kepada panjenengan semua selama di sini, minta diampunkan segala dosa dan kesalahannya. Supaya apa? Di sana tidak ada beban dosa di antara sesama. Insya kalau tidak ada beban dosa, maka insya Allah ibadah umrohnya menjadi ringan. Amin. Yang keempat adalah tahallul, bercukur rambut. Selesai abah kanan 7 kali sa'i, maka potong rambutnya minimal 3 helai. Kalau pengen keren, karena berhubung memang ubannya banyak, botakin. Ya Allah, alhamdulillah haji sekali, umroh 3 kali. Begitu ke tukang cukur di sana Pak, potong pangkas rambut. Kalau di sana kan tukang pangkas rambut itu nggak ada orang Garut Pak. Kalau di sini banyak. Dari mana Pak? Dari Garut. Dan dari mana? Dari Tasik. Wih, hebat semua potong-potong rambutnya. Di sana begitu saya kenal, dari mana Pak? Wow, deket. Korip. Nah, digalik dekat sebelah masjid. Potong rambut. Saya ditanya, ini Indonesia. Oh, Harim, Wahid, Ismen, Salas, Rebah. Oh, katanya orang Indonesia mah istrinya 1, 2, 3, 4. Kata mereka, kata tukang cukur, itu tukang cukur Pak, belum polisinya. Pada berani ngeledek orang Indonesia. Orang Indonesia hebat-hebat, istrinya 1, 2, 3, 4. Dan kenyataannya memang begitu. Maka orang yang punya istri 1 statusnya masih ustadz kayak saya. Jangan dipanggil kiai. Yang punya istri 1 statusnya masih ustadz, punya istri 2 statusnya kiai, punya istri 3 statusnya buya, punya istri 4 statusnya syekh, punya istri 5 buaya. Lebih dari syariat. Betul. Selesai tahallul, potong rambut, maka telah selesai rangkaian umroh yang pertama. Besok Pak Teguh ngajak umroh lagi, ikuti apa kanan, mumpung ada. Al-umratu ilal umroh kafaratul lima bainahuma. Amin ya rabbal alamin. Saudara, bil khusus kepada abah kanan dan jamaah-jamaah yang hendak menunaikan ibadah umroh, maka perlu jaga hati kita selama di sana, karena di sana adalah Makkahul Mukarramah, miniaturnya akhirat. Miniaturnya akhirat, apapun dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar tidak sadar ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemantapan hati kita ditunjukkan oleh Allah, kejahilan kita ditunjukkan oleh Allah, kesombongan kita ditunjukkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Allahumma rizqna ziyaratal qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segenap perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Al-Faqir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Qadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.